Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang sterilisasi radiasi dan gas. Berikut nama kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Tipu Nawangsari dengan NIM 19650246. Yang kedua ada Fatimah Zalmatul Inzani dengan NIM 19650248. Yang ketiga ada Eliana Esalintoni dengan NIM 19650249. Yang keempat ada Tiara Permatasari dengan NIM 19650250. Yang kelima ada Windy Cantika Putri dengan NIM 19650252. Yang keenam ada Kori Aprilia Putri dengan NIM 19650253. Yang ketujuh ada Bella Rindianti dengan NIM 19650255. Yang kedelapan ada Ekalisa Febiliani dengan NIM 19650260. Yang selanjutnya ada Puspa Nurfitri dengan NIM 19650261. Lalu ada Inani Rohmatul Maula dengan NIM 19650262. Selanjutnya Rahman Nur Anissa dengan NIM 19650266. Dan yang terakhir ada Novia Adelia dengan NIM 19650271. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dan fungsi sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses membunuh semua mikroorganisme, terutama bakteri. Sterilisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari macam dan juga sifat dari bahan. Misalnya, secara mekanik dilakukan dengan penyaringan, secara kimia dilakukan dengan desinfektan, dan secara fisik dilakukan dengan pemanasan, penyinaran UV, dan yang lainnya. Fungsi dari sterilisasi yang pertama untuk mematikan, menghambat pertumbuhan, dan untuk menyingkirkan semua mikroorganisme yang ada pada alat dan bahan yang akan digunakan dalam suatu penelitian untuk menciptakan suasana aseptis. Selanjutnya yaitu definisi sterilisasi radiasi. Teknik-teknik yang disediakan untuk sterilisasi diinformasi dengan sinar gamma dan sinar-sinar katode. Tetapi penggunaan teknik-teknik ini terbatas karena memerlukan peralatan yang sangat khusus dan berpengaruh radiasi pada produk-produk dan wadah-wadah. Selanjutnya, jenis sterilisasi radiasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, radiasi ionik. Yang kedua, radiasi berkas elektromagnetik. Dan yang ketiga, radiasi sinar gamma. Pada radiasi ionik diklasifikasikan menurut sifat fisiknya menjadi 2 kategori utama. Yang pertama memiliki massa bermuatan maupun tidak bermuatan, dan yang kedua hanya memiliki energi saja. Radiasi ionik merupakan produk dari radioaktif decay, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma, dan yang produk dari mesin sinar X oleh partikel bombardment atau oleh reaktor nuklir. Sterilisasi dengan sinar X elektromagnetik, sinar gamma, dan sinar katoda partikular atau artificial accelerated electron merupakan sterilisasi yang paling banyak digunakan. Sumber yang umum digunakan adalah jenis radioaktif kobalt 60 dengan waktu paruh 5,3 tahun yang merupakan produk samping dari reaktor atom. Selanjutnya, cara kerja radiasi ionik. Mengionisasikan DNA diperkuat dengan adanya hubungan eksponensial dosis dan efek. Efek langsung terjadi akibat tumbukan atau interaksi langsung energi radiasi atau elektron dengan organisme yang melibatkan interaksi sederhana antara radiasi, ionisasi, dan molekul-molekul biologi yang penting. Radiasi mengionisasikan air dalam molekul. Dengan hidrogen dan hidroksil bebas ditambah DNA akan bereaksi. Pada efek tidak langsung ini melibatkan radikal bebas air sebagai intermediasi dalam mentransfer energi radiasi ke molekul biologi. Yang kedua, radiasi berkas elektromagnetik merupakan elektron berenergi tinggi yang dihasilkan akselerator atau MBE. Mesin berkas elektron atau MBE sumber radiasi yang dioperasikan pada tegangan tinggi. Prinsip kerjanya, elektron umumnya berbentuk seperti filamen yang dipanaskan dengan arus listrik. Elektron-elektron bebas, selanjutnya berkas elektron dipayarkan dengan sistem pemayar berkas untuk mengiradiasi bahan atau target.
Yang ketiga adalah radiasi sinar gamma. Radiasi sinar gamma disebut juga radiasi pengion. Perubahan akibat radiasi ini menimbulkan efek biologi yang mengubah proses kehidupan normal dari sel hidup. Pada mikroba, perubahan tersebut terutama terjadi pada DNA, sehingga mikroba dapat kehilangan aktivitas untuk membelah diri akibat perubahan yang ditimbulkan oleh radikal bebas hasil ionisasi lingkungan, menurut Ridwan 1986. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian sterilisasi radiasi. Keuntungannya, yang pertama, dapat bekerja tanpa membutuhkan katalis. Kedua, mampu mencapai nilai Sterility Assurance Level atau SAL. Ketiga, tidak meninggalkan kotoran seperti metode sterilisasi kimiawi. Keempat, tidak dibutuhkan suhu yang tinggi. Dan yang kelima, memiliki kemampuan membunuh nanobakteri. Selanjutnya kerugian. Yang pertama, dapat mengubah ikatan kimia objek yang terkena radiasi. Kedua, dapat menyebabkan diskolorasi pada alat-alat yang terbuat dari plastik. Ketiga, dapat mempengaruhi ikatan polimer alat kedokteran gigi yang terbuat dari PVC. Dan keempat, dapat menyebabkan korosi pada alat-alat yang terbuat dari logam. Dan yang kelima yaitu biaya mahal dibanding dengan metode lainnya. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian sterilisasi radiasi. Keuntungan yang pertama, frekuensi dan luasnya pemakaian meningkat, khususnya untuk sterilisasi alat medis, plastik, sejumlah vitamin, antibiotik, dan hormon dalam keadaan kering dengan radiasi. Yang kedua, radiasi gamma memiliki penetrasi atau daya tembus tinggi dan membentuk sistem yang baik. Yang ketiga, pada radiasi MBE penetrasi rendah tetapi pengamanannya tinggi dan biaya yang rendah. Kerugian yang pertama, penggunaan terbatas karena memerlukan peralatan khusus dan pengaruh radiasi dan produk-produk dan wadah-wadah. Yang kedua, sediaan farmasi dalam cairan tubuh lebih sulit disterilkan karena efek radiasi terhadap sistem zat pembawa dari jaringan obat. Yang terakhir, memerlukan biaya yang mahal. Contoh peralatan medis dan sediaan farmasi yang dapat disterilisasi. Yang pertama, sarung tangan, contohnya sarung tangan bedah, sarung tangan eksperimen, dan pembungkus alat bedah. Yang kedua, kateter, contohnya balon kateter dan latex kateter. Yang ketiga, baju bedah, contohnya surgical gowns, masker operasi, dan surgical cups. Yang keempat, pengemas, contohnya botol plastik, botol tetes mata, dan tutup botol kontainer plastik. Yang kelima, consumer hygiene product, contohnya kondom dan cotton buds. Yang keenam, tisu graf, contohnya tulang amnion dan jaringan lunak. Yang ketujuh, hidrogel, contohnya pembalut luka hidrogel dan lensa kontak. Yang kedelapan, tisu graf, contohnya graf tulang, amnion, membran, dan tendon. Yang kedua adalah sediaan farmasi yang dapat disterilisasi. Yang pertama, salep kulit berbasis polyethylene glycol, contohnya salep neomycin sulfat, tetrasilin tropical ointment. Yang kedua, bahan baku obat, contohnya bentonit powder, ergot powder, natrium fluoresin, dan ekstrak kering belladonna. Yang ketiga, salep mata dalam basis parafin, contohnya atropin sulfat, salompenicol, tetrasiklin, hidrokortison, dan neomycin. Yang keempat, pengemas, contohnya botol plastik, botol tetes mata, dan tutup botol kontainer plastik. Yang kelima, preparat ophthalmic dalam basis minyak, contohnya pitostigin, salisilat, papain, dan tetrasiklin. Yang keenam, bahan baku obat, contohnya baby powder, herbal mix powder, cosmetic brush, eyeliner solution, dan skin soothing powder. Berikut adalah contoh alat sterilisasi radiasi itu sendiri. Radiasi merupakan salah satu alternatif sterilisasi dingin yang dapat digunakan untuk mensterilkan produk yang tidak tahan panas karena sterilisasi radiasi ini dilakukan pada suhu kamar dan tidak menimbulkan kenaikan suhu. Definisi sterilisasi gas yaitu teknik untuk membunuh dan menghilangkan mikroorganisme dan sporanya menggunakan gas atau uap. Gas yang biasa digunakan adalah etilen oksida murni atau campuran gas iner lainnya.
Bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan uap maupun pemanasan kering biasanya disterilisasi dengan gas. Tiamin, riboflavin, dan streptomycin akan kehilangan protein jika disterilkan dengan etilen oksida, menurut Sofyan tahun 2010. Selanjutnya, mekanisme kerja. Etilen oksida akan mengalkilasi metabolit esensial yang menyebabkan destruksi pada proses reproduksi mikroorganisme, termasuk sel-sel spora dan vegetatif. Alkilasi terjadi dengan cara menghilangkan hidrogen aktif pada gugus sulfhidril amina karboksil atau hidroksil dengan suatu radikal hidroksi etil metabolit, sehingga mikroorganisme ini mati tanpa reproduksi, menurut Sofyan tahun 2010. Untuk sterilisasi gas, yang pertama ada etilen oksida atau ether siklis. Sangat mudah terbakar dan bila kontak dengan udara bersifat eksplosif. Bila dicampur dengan gas inert seperti CO2, etilen oksida tidak mudah terbakar dan aman. Bersifat bakterisidal. Kemudian sebagai pensteril pada pemakaian khusus seperti sterilisasi peralatan operasi dan kedokteran. Selanjutnya ada beta propiolacto. Struktur kimianya yaitu CH2, 2O, CO. Kemudian lakton siklis yang tidak mudah terbakar pada suhu kamar, memiliki tekanan uap rendah, bersifat bakterisida. Gas yang pertama yaitu kemampuan penetrasi dari gas yang digunakan. Yang kedua yaitu konsentrasi dari gas yang digunakan dan jangka waktu pemaparannya. Yang ketiga yaitu suhu sterilisasi dilakukan. Yang keempat, kelembapan relatif udara saat sterilisasi. Adapun keuntungan dan kerugian dari sterilisasi gas. Keuntungan dari sterilisasi gas yaitu beberapa senyawa yang tidak tahan terhadap panas dan uap akan disterilkan dengan memaparkan gas etilen oksida atau propilen oksida, menurut Ansel 416. Selain itu, dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme dan sporalit, menurut Parrot 280. Kerugian dari sterilisasi gas yaitu yang pertama, gas-gas atau etilen dan propilen oksida mudah terbakar bila berikatan dengan udara atau bersifat eksplosif, menurut Ansel 417. Yang kedua, tindakan pengemasan yang lebih besar karena waktu, suhu, kadar gas, dan kelembapan jumlahnya tidak setegas seperti pada sterilisasi panas kering dan lembab panas. Yang ketiga, gas-gas sulit hilang dan kebanyakan bahan-bahan pemaparan, menurut Lahman 1283. Yang keempat, iritasi jaringan jika etilen oksida tidak dihilangkan sama sekali. Yang terakhir, yang kelima, yaitu waktu siklus untuk sterilisasi dengan etilen oksida sedikit lebih lama. Di sini terdapat contoh dari alat-alat sterilisasi gas. Baik, terima kasih atas penjelasan video kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.